Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Berita bagus ini. Saya harus sebarkan kepada mereka semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suparni, Syarul. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Ada apa dengan Jepang? Jepang telah diserang. Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan sekarang Jepang sedang melakukan gencatan senjata. Berarti kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bu. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mari. Terima kasih. Terima kasih. Mari. Silakan duduk. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah? Jadi begini, ada berita penting yang akan saya ingin sampaikan. Berita apa saya? Jepang telah menyerang pada sekutu. Ini kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar Indonesia memiliki kepemimpinan. Saya tidak bisa bertindak sendiri. Dan itu semua hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengambil keputusan sendiri tanpa sepengetahuan PPKI yang saya ketuai. Tapi Bu, Maaf saya. Tapi kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau gitu, bom ada. Mari. Mari. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memunjuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. 15 Agustus 1945 pukul 22 waktu Indonesia Barat, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Chairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo, malam ini kita gimana terus? Kita harus segera melakukan kekuasaan. Kami siap mengorbankan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka besok akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Potong leherku sekarang, tak usah menunggu hari esok. Sudahlah, tak ada gunanya Anda untuk bertengkar. Mari kita duduk kembali untuk membicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh berbuat seperti ini. Mengapa Anda tidak melakukan hal ini sendiri? Melainkan, mengapa Anda harus meminta Soekarno untuk melakukan hal ini? Saya hanya mengingatkan, jika kemerdekaan bisa tidak dilakukan pada malam ini, maka besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dianggap sebagai pro Belanda seperti orang-orang. Wikana kembali, lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa memberikan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang ataupun sekutu. Kita tidak akan bertahan tanpa bantuan dari mereka. Saya yakin kita bisa. Kita bisa. Benar, kita harus segera melaksanakan proklamasi. Benar, cepat. Malam ini juga, malam ini. Sudah, tenang-tenang. Ini sudah malam. Tidak baik kalian semua membawa tuntutan. Saya tahu bagaimana perasaan kalian semua. Tetapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan dari kalian. Karena saya takut hal ini dapat memakan korban jiwa.
Assalamualaikum. Ya, tunggu sebentar. Siapa ini pagi-pagi sekali? Waalaikumsalam. Ada apa kalian berdua datang pagi-pagi sekali? Kami bermaksud membawa Anda dan Sukarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Hah? Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan mengasingkan kalian berdua agar kalian berdua tidak terpengaruh bentrok antara rakyat dengan Jepang. Baik, kami berdua akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak turut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baik, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Saya ada perlu dengan saudara. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta? Maaf, kami tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku sekarang juga di mana keberadaan mereka. Aku akan menjamin keselamatan mereka dan aku akan menjamin kemerdekaan buat kalian. Akankah Anda bersumpah untuk hal itu? Percayalah kepadaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan di mana tempatnya. Di Rengas Dengklok. Baik. Hei nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Iya, Anda. Sekarang juga tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baiklah, saya akan antarkan. Mari, silakan masuk. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Permisi, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Lalu bagaimana keputusannya? Kami berdua setuju. Jika proklamasi dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kalian melaksanakannya? Kalau begitu menurut saya apakah besok saja? Karena pasukan pemuda di Jakarta sudah siap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Baik kalau begitu. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Proklamasi. Oke, bagaimana isi teks kita? Bagaimana kalau kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.08.05, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang nantinya akan menandatangani naskah proklamasi ini? Bagaimana kalau ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Saya rasa jangan, terlalu banyak. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani naskah ini atas nama bangsa Indonesia? Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan sekarang. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran diturunkan tanggal 17. Kita orang Islam, setiap harinya sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau Jumat Legi ini 17 Agustus?
Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Lalu, pukul berapa kita akan melaksanakan proklamasi? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Baik, kalau begitu saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih dan tolong siapkan tiangnya. Baik Bu, tapi di mana kita akan melaksanakan? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditanda tangan. Baiklah. Biar tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik Bu. Trimurti, mari kesini. Ada apa, Bu? Tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal dari kejayaan bangsa kita. Siap laksanakan, Bu. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan. Baik, laksanakan. Hei kalian berdua kemari. Kalian berdua mendapatkan kesempatan untuk mengibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan kalian. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara semua hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Tanah air, tanah tumpah
proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.